Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat sore rekan-rekan semua, bahwa ini ada pemeriksaan yang kedua kalinya. Dalam pemeriksaan ini adalah untuk menjelaskan keterangan ahli dalam masalah RRT. Saya sendiri adalah PH dari RRT. Nanti dijelaskan oleh Prof. Hendry Subianto tentang hal-hal masalah ITE dan komunikasi dan ITE. Ini untuk kepentingan RRT. Masalah ini adalah masalah bagaimana diterapkannya Undang-Undang ITE tersebut. Mungkin lengkap, lebih jelas, lebih tahu dan mengerti tentang hal-hal ini kita berikan kepada Profesor Hendry Subianto. Mungkin itu aja dari kami dari pihaknya RRT. Untuk selengkapnya kita serahkan kepada Prof. Hendry Subianto. Silakan. Ya, saya Hendry Subianto, bukan Hendry Subianto ya. Saya datang ke sini ini hari kedua karena memang pertanyaannya cukup banyak, sekitar 88 pertanyaan, itu 70 halaman kira-kira. 70 halaman kali berapa tadi? Yang kemarin 23 kopi. Anda bayangkan 3 kopi 70 halaman itu yang hari ini, yang kemarin banyak lagi. Artinya ini memang serius sekali ya, serius sekali pertanyaan-pertanyaannya. Dan setelah saya baca semua, saya sebagai ahli di bidang informasi transaksi elektronik dan komunikasi, kalau saya di kampus itu pertanyaan-pertanyaan itu mahasiswa saya ya kalau tanya mungkin nggak lulus karena pertanyaannya itu asumsi dasarnya seringkali keliru. Apa itu yang keliru? Yaitu adalah ingin memasukkan pasal bahwa mereka yang melakukan analisis terhadap informasi elektronik yang lalu lalang di media sosial itu bisa kena undang-undang ITE. Saya sebagai orang yang ngerti tentang ITE karena memang dengan ITE sudah lama, saya jelaskan bahwa ITE itu sangat spesifik, tidak mengatur tentang bagaimana orang menganalisis, meneliti tentang informasi elektronik yang lalu lalang di media sosial. Jadi tidak ada orang meneliti katakanlah teks, foto, gambar yang ada di media sosial itu lalu bisa dipidana, tidak ada. Hanya gara-gara meneliti atau menganalisis. Tapi kalau ngikuti cara berpikirnya, yang BAP yang saya isi, arahnya menuju ke sana. Makanya saya memang sengaja datang dari Surabaya. Itu untuk mengklirkan, jangan sampai undang-undang ini kriminalisasi atau memidana orang-orang yang menganalisis, melakukan penelitian atau memberikan opini tentang konten-konten yang ada di media sosial. Karena yang dilindungi Undang-Undang ITE bukan itu. Yang dilindungi Undang-Undang ITE itu informasi elektronik milik seseorang pribadi atau milik publik. Publik itu bisa pemerintah atau negara, yang disimpan dalam sistem elektronik lalu diambil orang atau dimasuki oleh seseorang kemudian diubah-ubah atau katakanlah dimanipulasi menjadi seolah-olah seperti asli. Sudah diubah itu seolah-olah seperti asli. Untuk apa? Mengelabui orang. Nah itu dikenakan Undang-Undang ITE. Tapi kalau menganalisis fotonya Pak Mulyono, Pak Mulyadi, Pak Mulyono hampir keliru, sama-sama mul. Pak Mulyadi misalnya dikecilkan, itu nggak bisa kena Undang-Undang ITE. Kalau itu kena Undang-Undang ITE itu teman-teman mahasiswa yang katakanlah kuliah di desain grafis, di komunikasi atau di analisis yang terkait dengan teknologi digital bisa pada kena gitu loh. Nah, makanya saya ini datang itu untuk menyelamatkan atau memberikan garis yang jelas bahwa ITE itu tidak bisa mengenai orang sembarangan. ITE itu melindungi informasi yang disimpan. Integritas informasinya itu jangan sampai diganggu-ganggu oleh orang lain. Tapi bukan berarti bahwa gambar yang lalu lalang diupload orang di
X atau di Twitter, lalu kemudian itu dianalisis, dibesarkan, dicoret, itu lalu kena. Enggak, kalau itu seperti itu kena, nanti banyak sekali mahasiswa pada kena. Ini persoalan serius gitu loh. Saya terus terang memisahkan persoalan ijazah dengan persoalan ITE ini. ITE ini harus kita tegakkan dengan benar, dan itu yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah pasal-pasal yang untuk penyebaran kebencian, itu juga ada. Jadi kalau orang lalu muncul masyarakat yang marah dan benci, itu tidak berarti bahwa pasal 28 ayat 2 itu masuk. 28 ayat 2 penyebaran kebencian itu masuk kalau pelakunya itu dia memprovokasi, menghasut, mengajak untuk membela orang atau kelompok orang karena ada perbedaan suku, agama, ras. Jadi syiar kebencian, provokasi kebencian pada orang yang terkait dengan suku, agama, ras, minoritas, difabel dan sebagainya. Bukan sekedar kalau ada orang marah lalu oh ini kena, bukan. Dan setelah ada provokasi, harus terbukti. Provokasi itu memunculkan kemarahan, memunculkan kebencian. Jadi harus ini namanya delik material gitu loh. Bukan hanya sekedar ada perasaan orang marah lalu lapor lalu ini harus kena. Enggak gitu ya. Termasuk juga pasal-pasal tentang penghinaan, pencemaran nama baik. Kalau Anda tersinggung, Anda merasa dinilai buruk, katakanlah begitu, orang menilai, orang memberikan opini, itu tidak bisa disalahkan juga, walaupun opininya salah. Jadi katakanlah begini, ada orang menilai, oh ini keliru ini, oh ini ijazahnya palsu ini, itu menilai. Nah, ini kalau dia adalah penilaian itu berbasis riset, berbasis sebuah metode, walaupun dia salah atau dia benar, ini namanya opini, tidak bisa dihukum. Itu yang saya jelaskan. Kenapa? Karena ya kita tahu dunia sekarang adalah dunia media sosial, terlalu banyak orang menilai. Kalau satu orang menilai dihukum, maka yang menilai yang lain, walaupun penilaiannya bisa benar, bisa salah, itu juga akan dihukum kena undang-undang ITE. Jadi saya intinya itu, tapi sebenarnya ini kalau saya kerjakan itu ya, ini karena halamannya kira-kira dengan kemarin itu bisa sekitar 150 halaman, jadi sangat berat ngisinya. Saya betul-betul konsentrasi dalam 2 hari mengisi pertanyaan-pertanyaan dari para penyidik. Tapi saya harus catatan ya, penyidiknya baik-baik. Saya malah diajak makan, diajak ngopi. Jadi penyidiknya baik-baik. Kooperatif sekali. Tapi pertanyaan-pertanyaannya yang perlu saya tegas. Jadi secara personal saya katakan penyidiknya baik-baik dari Polda Metro Jaya. Tapi pertanyaannya itu kalau tidak diklirkan bisa membahayakan masyarakat. Demikian, makasih. Yang namanya kajian, apalagi dilakukan oleh seorang akademisi, peneliti gitu ya, itu tidak bisa dipidana walaupun kajiannya keliru. Yang penting dia jujur, ya itu jujur. Kajian keliru itu hal yang biasa. Akademisi itu keliru biasa, profesor keliru juga biasa. Tapi yang penting dia adalah jujur. Nah ini kejujuran untuk terbuka dan sebagainya. Nah saya rasa perlu memang ada diskusi-diskusi tentang terkait dengan persoalan ini. Jadi bagi saya sih sebagai orang kampus, sekali lagi sebuah riset, sebuah analisis, sebuah penelitian, walaupun katakanlah itu isinya, hasilnya itu tidak bisa dipidana. Beda lagi kalau orang menuduh orang lain yang jelas-jelas orang lain itu personal, ya, bukan pejabat tinggi, bukan institusi, tapi personal. Nah, tuduhannya itu adalah perbuatan yang buruk, tapi perbuatan itu tidak dilakukan. Nah, itu baru ada perdebatan. Itu pun kalau dia hanya merasa dituduh, tapi itu adalah hasil dari sebuah penelitian, hasil dari sebuah analisis, itu debatable. Karena sekali lagi, analisis, hasil penelitian itu opini yang tidak bisa dipidana. Opini itu dimanapun, tidak ada pasal yang di negara kita termasuk di ITE yang melarang orang beropini. Oh kalau beropini harus yang baik, yang sesuai dengan kekuasaan misalnya, nggak ada. Opini itu boleh apa saja, bahkan termasuk opini yang salah pun tidak bisa kita pidana. Kalau memang soal ini berarti
Menurut opini saya tidak bisa dipidanakan. Saya sebagai orang yang selama tahun 2007 sampai 2022, jadi sebelum Undang-Undang ITE dibuat, saya sudah ada di kementerian, termasuk diskusi tentang ITE, bahkan saya pernah menjadi ketua panja untuk revisi pertama Undang-Undang ITE. Artinya saya kalau saya boleh sombong, saya tahulah. Saya jauh lebih tahu dibandingkan dari teman-teman yang tidak pernah terlibat secara langsung. Jangan melihat ITE itu hanya dari teksnya. Kalau hanya dari teksnya, ya orang bisa salah dalam interpretasi. Tapi harus tahu juga memori vantulichtingnya. Ini kenapa kok yang namanya mengubah informasi kok sanksi pidananya sampai 12 tahun nih kenapa? Kan begitu. Nah kalau sekarang mengubah informasi yang ada di yang lalu lalang di media sosial kena 12 tahun, waduh itu penjara penuh. Kan sekarang kan semua banyak orang anak-anak muda pinter-pinter bikin AI dan sebagainya itu kan mengubah informasi itu yang lalu lalang, ya kan? Kemarin ada gambar temannya beliau ini Mas Egy Sujana rangkulan begitu sama Pak Jokowi, itu kan hasil AI atau hasil itu pembuatnya kan bukan mengubah informasi yang disimpan, yang kalau diubah itu integritasnya hilang dan kemudian fungsinya berubah, fungsi ekonominya berubah, enggak. Itulah makanya memahami Undang-Undang ITE tidak bisa hanya dari teks, tapi harus memahami itu dari sesuatu yang secara utuh. Pandangan terkait dengan kajian yang dilakukan oleh Pak Rismon, Pak Dr. Sipa, terus kemudian Pak Royudo, mengenai kajian ini bagaimana? Kalau kajian kemudian dikenakan pidana, itu nanti banyak sekali kampus-kampus itu nggak berani melakukan kajian, nggak berani menganalisis, ya. Jadi kajian itu sejelek apapun, katakanlah kalau itu jelek, ya, apalagi bagus, ya, itu hasilnya itu harus dihormati. Karena kajian-kajian inilah yang memunculkan pemikiran-pemikiran yang membuat kita menjadi semakin cerdas, menjadi semakin dewasa, menjadi semakin ngerti dengan banyak hal. Jadi jangan sekali-sekali negara itu chilling effect membuat orang takut pada mereka-mereka yang membuat analisis, membuat kajian. Karena kalau sekali itu terjadi, katakanlah memidanakan orang yang menganalisis, apalagi menganalisisnya ya di TV, saya sebut TV misalnya ya, di TV, membuat kajian seperti itu, lalu kemudian dikenakan. Nah ini tambah tidak sehat lagi. Di TV itu kan berlakunya undang-undang pers sebenarnya. Harusnya kalau ada yang tidak setuju kan sudah ada yang mengcounter, ada hak jawab kan begitu kan. Nah, ini seperti itu. Walaupun memang di TV itu kadang-kadang kemudian dipotong-potong lalu ada yang nge-share, yang ngirim-ngirim di media sosial. Tetap itu adalah berlakunya pakai undang-undang pers, bukan pakai undang-undang ITE. Jadi sekali lagi di era demokrasi ini memang ya kita harus bisa menerima perbedaan. Menerima kalau ada orang melakukan kajian-kajian yang mungkin tidak sesuai dengan sikap politik kita. Itu. Kalau yang dilakukan oleh Pak Royudo dari kajian Pak Royudo sendiri, Bapak melihat apa? Sama saja Roy Suryo, Pak Rismon maupun Bu Tifa sama saja. Dan setelah saya jadi ahli ya, pasal yang dikenakan juga sama kok untuk tiga-tiganya. Pasal yang dikenakan itu tiga-tiganya sama persis. Ancamannya sama persis dari 15-12 tahun sampai yang paling ringan 2 tahun. Jadi sama persis gitu ya. Jadi tidak bisa kita beda-bedaan, padahal masyarakat kan melihat beda-beda kan begitu kan. Nah itulah makanya ini perlu diklarifikasi bahwa nampaknya memang tiga-tiganya diberi bobot yang sama atau mungkin target yang sama. Ya bikin kajian baru, kajian sendiri. Jadi biasalah kalau ilmiah itu kajian dilawan dengan kajian. Jadi bikin kajian baru, tunjukkan ke apa ini perbedaan dan saintifiknya dari kajian-kajian itu. Semakin baiklah kalau nanti ada kajian yang berbeda dari yang dilakukan oleh saudara RRT ya. RRT itu akan makin baik dan itu akan membuat masyarakat makin cerdas, gitu kan. Tapi selama ini kan masih mereka yang bikin kajian. Saya berharap dari saudara-saudara yang berbeda itu bikin kajian. Nanti tidak
Berpengaruh, kalau itu sih berpengaruh. Tapi ya kenapa sampai berpengaruh? Karena nggak ada kajian yang mengcounter, gitu loh. Ya, itu kalau mereka memang cinta pada Pak Jokowi, bikin kajian yang mengcounter gitu loh. Jangan hanya kemudian diselesaikan dengan hukum. Akhirnya lalu hukumnya ditarik-tarik. Ini nggak ada hubungannya yang namanya pasal-pasal yang dipakai itu dengan kajian tadi. Kajian itu dia mengkaji apa yang ada di media sosial. Itu mahasiswa juga banyak mengkaji yang ada di media sosial. Dosen-dosen juga banyak gitu loh. Nah kalau itu kemudian menjadi presiden dihukum, kena ITE, nanti akhirnya mahasiswa, dosen-dosen juga bisa kena. Kalau kajiannya dianggap merugikan gitu kan. Bukan seperti itu. Ini mengkaji seperti itu tidak ada hubungannya dengan pasal 32, pasal 35, apalagi pasal 28 ayat 2. Juga pasal 27A. Jadi Pak Prof, jadi bagaimana tuh pandangan Pak Prof atau harapan ya kepada pihak penyidik batasan teknis ya untuk undang-undang ITE ini kan selama ini kan baca BAP saya. Baca BAP saya. menjadi alat utama. Baca BAP saya karena memang selama ini terus terang mohon maaf ya, Undang-Undang ITE dipahami secara salah bukan hanya oleh aparat penegak hukum, tapi juga oleh aktivis-aktivis. Aktivis juga pemahamannya salah. Karena apa? Mereka baca ChatGPT. ChatGPT itu dasarnya dari kasus-kasus yang selama ini banyak sekali kasus-kasus itu salah. Kasus seperti yang Anda pernah lihat itu yang sekarang baru ramai tentang Rudy Kamri misalnya, itu kan juga salah gitu. Itu yang udah di pengadilan loh, ini udah sampai Mahkamah Agung loh. Whistleblowernya. Nah itu kan berulang-ulang, dulu juga ada di Aceh, dulu ada di mana-mana gitu loh. Jadi kesalahan-kesalahan yang berulang itu akhirnya oleh ChatGPT dianggap kebenaran. Mahasiswa belajar undang-undang ITE dari ChatGPT salah. Karena di situ hanya teks yang muncul di dunia digital yang di quote. Makanya hati-hati. Nah makanya kenapa saya datang, saya dari Surabaya, dari Universitas Erlangga Surabaya datang untuk mengklarifikasi ini, bukan semata-mata bantu RRT, tapi saya semata-mata untuk mengklarifikasi untuk rakyat Indonesia jangan sampai takut dengan undang-undang ITE yang sekarang udah dipindahkan ke KUHP baru loh. Normanya masih ada di KUHP baru, sebagian masih ada juga di ITE. Jadi nggak ada yang hilang, nggak ada yang dihapus di ITE, tapi udah ada di KUHP baru. Nah, norma ini harus dijelaskan. Kenapa kok ada norma-norma melindungi informasi elektronik yang disimpan, yang terintegrasi. Kalau yang lalu lalang itu bukan itu yang dilindungi oleh negara. Ya udah. Atau ijazah yang dipotret orang, diupload orang sudah beredar dan semua orang udah tahu, dan semua orang sudah tahu, itu bukan informasi elektronik yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE pasal 32 karena tidak ada yang namanya illegal access terlebih dahulu untuk mendapatkan itu. Iya, semua orang bisa mengakses. Semua orang bisa mengakses. Bahkan bisa mampir ke HP kita sendiri. Iya, kadang-kadang dikirim orang tanpa mengakses pun dengan ilegal dikirim orang. Jadi pasal ini tidak tepat. Boleh dikatakan tadi saya dalam konteks Dian Sandi kan dia kan mengupload. Dia yang mengupload di Twitter. Di Twitter. Dan Twitter tuh accessible, semua orang bisa mengakses Twitter. Iya, ketika diupload sama Dian Sandi. Iya. Makanya yang kemudian mengubah-ubah itu juga nggak kena karena udah semua orang bisa mengakses gitu kan. Sebenarnya Dian Sandi juga nggak kena, dia hanya ngupload juga. Oh sih. Gitu loh. Iya. Ini bukan itu. Jadi sekali lagi Dian Sandi nggak kena Undang-Undang ITE pasal 32, Roy Suryo juga nggak kena. Apalagi Roy Suryo. Kalau Dian Sandi. Apalagi dia katakanlah menggunakan informasi yang diupload sama, ini kan informasi yang diupload sama Dian Sandi untuk melakukan penelitian. Untuk melakukan analisis. Iya, analisis. Dia penelitian. Iya, jadi itu kalau dilarang atau kena, itu mahasiswa saya komunikasi di berbagai perguruan tinggi kena karena mereka sering textual analysis. Iya. Kadang-kadang menganalisis video yang ada di YouTube, menganalisis foto yang ada di Instagram dan sebagainya. Kan sama. Kadang-kadang dibesarkan, dikecilkan. Bahkan kalau kita misalnya bahkan kalau kita bisa
melihat misalnya. Banyak sekali kan konten-konten saya itu misalnya dipotong-potong di TikTok apa-apa. Iya, dan Tapi kan itu aksesnya memang akses yang sudah saya berikan, accessible once saya ngupload, orang lain bisa Iya, kalau misalnya kayak Paling- seperti kasus di ITB, saya kan pernah mengatakan itu bahwa ada Pak Jokowi sama Pak Prabowo kemudian dibuat seolah-olah ciuman. Ya. Itu kan, Ya. itu melanggar etika. Ya. Melanggar etika. Iya. Masa sih pimpinan kita Iya. presiden ke-7 sama ke-8 Iya, iya. dibuat ciuman laki-laki Iya. sama laki-laki kan Melanggar gitu. etika. Melanggar etika. Tapi bukan pidana. Tapi bukan melanggar pasal 32 Ya, gitu loh. kecuali kalau dia salah satu dari Pak Jokowi atau Pak Prabowo melakukan pengaduan. Itu pun juga tidak. Tidak. Walaupun mengadukan juga tidak. Kenapa? Karena kalau pengaduan atas nama apa ini? Pencemaran nama baik. Iya, Kalau pencemaran nama baik kan menuduhkan suatu hal. Apakah ini tuduhan? Sementara dia tujuannya adalah ngeritik bahwa presiden ke-7 sama ke-8 ini terlalu akrab sehingga seolah-olah ciuman kan gitu. Itu Oke, kritikan gitu. Tidak bisa Aduh, masuk gitu. Kalau hakim itu kayak prof semua, aman kita dari jerat undang-undang ITE terhadap orang yang tidak punya niat busuk ya kan, niat baik gitu ya. Persoalannya memang problemanya itu yaitu dari penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan tuh banyak oknum-oknum yang seperti mesin. Enggak peduli. Tidak peduli dia. Jadi ketika kita jelaskan juga nggak peduli. Ini yang menjelaskan ini yang ikut buat loh, gitu loh. Iya. Kita ini bukan hanya sekedar ini yang ikut membuat, bahkan saya pernah jadi ketua panjanya untuk perubahan-perubahan itu gitu loh. Iya. Artinya saya juga dulu di dalam. Sementara teman-teman ini kan tidak. Dia hanya menafsirkan aja. Boleh saja orang mengatakan pakai filosofi Roland Barthes, the death of the author kan gitu kan. Bahwa ya teks itu tergantung yang nafsir. Ya, kan gitu kan. dituliskan sudah terbuka untuk penafsiran. Ya, yang nafsir. Hakim-hakim penafsirnya, jaksa penafsirnya, polisi penafsirnya. Tapi kan ini loh, mumpung masih ada yang hidup nih. Dulu gimana memori Van Tulechtingnya, bagaimana maknanya, tujuannya apa? Masa diabaikan sama sekali. Kan begitu. Oke, coba kita baca pasal 32 itu persisnya seperti ini. Ya, silakan. Biar kita tahu nih. Pasal 32 bunyinya, ini ayat 1 yang dikenakan kayaknya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi. Intersepsi ini? Sorry, maaf. Sana ini. Nah ini ya. Itu pasal 32, sorry maaf. Ya, kalau itu 33 kalau intersepsi. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Artinya ijazahnya dokumen elektronik itu ada di sana nih, di website mungkin ya. Di website publik itu bukan maksudnya bahwa yang sudah beredar di publik, tapi milik lembaga-lembaga publik atau Jadi yang tetap ada dimiliki. Informasinya itu di website misalnya. Ya. Baik informasi itu punya pribadi orang maupun punya lembaga. Ya, karena memang kenapa dilindungi? Karena kalau dia diperbolehkan diubah-ubah itu bisa katakanlah merusak sistem yang terkait dengan e-commerce. Iya. Coba bayangkan kalau di dunia yang sekarang sudah semuanya digital itu lalu ada orang yang mengakses secara dengan sengaja dan tanpa hak. Dia mengubah-ubah harga misalnya begitu. Atau kalau di sekarang pengadilan itu pakai e-court. Pengadilan sekarang kan pakai e-court. Lalu ada orang yang menghack masuk e-court yang keputusannya sebenarnya mau bebas lalu diubah menjadi tidak bebas begitu. Itu yang kena pasal 32 ini. Karena dia masuk ke sistem elektronik milik orang lain atau yang sebenarnya dilindungi gitu loh. Bukan ngubah-ubah gambar gambarnya Mas Refli atau Bung Refli ini digambar jadi kayak kucing misalnya begitu. Bukan. Jadi memang betul informasi itu ada di website sebagai informasi berharga dari milik orang atau milik lembaga. Lalu kita masuk sebagai intruder kan? Kita ubah-ubah sehingga dokumen itu rusak lah atau apa? Dokumen itu rusak atau katakanlah itu kan yang namanya informasi elektronik itu kan punya nilai ekonomi. Bisa misalnya kalau password kita diambil orang, diubah-ubah orang, kita rugi dong. Atau Anda udah mau punya tulisan mau di Scopus untuk guru besar, tiba-tiba rusak, di-delete sama orang, nggak jadi guru besar, atau dihilangkan. Itulah yang disebut sebagai mengubah, mengurangi, menghilangkan begitu. Karena memang jadi bukan
bukan sebuah dokumen yang kemudian sudah menjadi beredar di publik. Bukan. Jadi kalau foto saya, foto Anda, kemudian tadi diubah-ubah orang, ya itu cuma menyakitkan hati. Ya. Etikanya begitu. Tapi itu bukan sebuah informasi yang memang perlu dilindungi sehingga kalau misalnya orang mengubahnya maka kemudian akan merusak informasi saya. Karena 12 kan ke 9 tahun ini sampai yang ngubah-ubah ini. 9 tahun. 8 sampai 9 tahun kalau nggak salah gitu ya, 8 sampai 9 tahun. Yang 35 itu 12 tahun. Iya. Nah, 12 ini menarik kita lompat ke 35. Kalau 35 ini setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, ya, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Intinya kan ini orang mau nipu kan ibaratnya. Iya, dan ada otentiknya. Iya. Jadi yang diubah itu seolah-olah mau jadi otentik. Iya. Nah, sekarang apakah mereka ngerubah-ngerubah untuk menunjukkan ini otentik? Iya, malah sebaliknya. Malah sebaliknya dia menganalisis. Iya. Jadi menganalisis itu beda dengan mengubah informasi elektronik untuk tujuan membuat menjadi otentik. Misalnya kalau otentik itu begini. Tadi Bang Refli, ini rumahnya bagus nih. Lalu tanah ini sudah disertifikat dan sertifikat sekarang itu pakai elektronik, ya kan? VPN sekarang udah pakai elektronik. Lalu saya ubah nih, saya hack, saya ubah sertifikatnya yang elektronik itu. Ketika di print menjadi nama saya. Iya. Lalu saya bisa mengklaim ini rumah saya begitu. Ya, dan itu membuat seolah-olah itu otentik. Otentik itu 12 tahun. Atau tadi yang e-court tadi. Hakim itu jelas-jelas sekarang pakai e-court, makanya agak cepet ya mereka. Itu kemudian keputusannya diubah-ubah sama orang yang tidak berhak. Nah, itu pasal 35 ini yang kena gitu loh. Ya, bukan sembarangan foto atau itu lalu kena gitu loh. Kalau gitu mudah sekali kita kenanya kan, lama-lama nanti penuh, nanti apa ini pengadilan penuh, kemudian juga penjara penuh gara-gara anak-anak kita yang bikin meme, bikin AI, itu kan mengubah-ubah juga seolah-olah asli. Jadi dari pasal-pasal yang dikenakan itu adalah ada pasal yang masih relevan. Ya, 27 ayat A, 27A itu masih relevan. Masih relevan. Ada yang sudah tidak relevan lagi. Jadi satu-satunya yang bisa dikenakan 27A itu. 27A. Dan itu pun ancaman hukumnya cuma 2 tahun. Hanya 2 tahun. Tidak bisa ditahan. Dan itu pun belum tentu terbukti kan? Dan belum tentu terbukti dan tidak bisa ditahan. Iya. Jadi artinya nanti ke depan ini nggak boleh ada alasan apapun untuk menahan mereka. Iya. Kalau itu pakai 27A memang yang itu yang relevan. Iya. Gitu loh. Tapi ada kepalang 32 dipakai sama 35 dipakai. Itu kayak Habib Rizik dulu. Dia bikin Maulid Nabi melanggar undang-undang kesehatan. Ancaman hukumnya 1 tahun. Tapi kalau cuma 1 tahun nggak bisa nahan. Maka digunakanlah pasal 160 KUHP soal penghasutan. 6 tahun ditahan dia. Ya itu artinya dia mencoba untuk suatu hal perbuatan itu dijala dengan banyak sekali pasal dan pasal-pasal yang dipakai itu adalah pasal-pasal yang sanksinya di atas 5 tahun semua untuk menahanan. Dan itu memang udah menjadi semacam fenomena yang seringkali kenapa pasal 27 ayat 3 yang sekarang jadi 27A itu kenapa jadi 2 tahun? Gara-garanya sering dipakai dulu untuk nahanin orang dari sejak Prita Mulyasari sampai kasus-kasus yang ada di Surabaya, di Jakarta, di mana-mana, di Makassar gitu loh. Nah, masalahnya Prof tadi saya mau ngomong apa? Lupa saya. Jadi saya ingin setelah melihat fenomena ini ya, apa appeal Prof terhadap penyelesaian masalah ini? Orang mengatakan, wah udah hadapi aja pengadilan, kayak dia paham pengadilan kayak bersih aja, pengadilan tidak berpihak kan? Kalau sudah kasus-kasus begini kan kita tahu lah behind the skenario-nya. Nah, cuma kira-kira apa advice Profesor kalau seandainya misalnya disuruh menyelesaikan soal ini dengan cara sebaik-baiknya dan setataatnya pada aturan hukum? Iya, kalau saya pertama memang benar sekarang ini saya ini udah punya pengalaman berkali-kali menjelaskan di pengadilan juga kadang-kadang hakim kelihatan mantuk-mantuk begitu ya, tanya tiba-tiba putusannya beda. Tidak sama sekali
tidak mendengarkan pendapat totally different. Dan itu berkali-kali ya. Artinya kayak kemarin juga begitu kan, kasusnya di RUT ASDP kan, walaupun Prof. Renald Ghazali menjelaskan dengan berbusa-busa di pengadilan, tetap aja kena 4,5 tahun. Baru kemudian presiden yang turun. Kan begitu kan? Presiden yang turun untuk memberikan rehabilitasi. Nampaknya memang ini juga seperti itu. Kalau sampai nanti sampai ke pengadilan, dan jangan berharap pengadilan itu akan bisa fair seperti yang kita ucapkan tentang pasal-pasal itu, maknanya seperti itu. Ini pasal ini pasal yang keliru penerapannya. Tapi berkali-kali saya ketemu sama berbagai hakim, nampaknya mereka itu ya sulit untuk diberitahu, gitu kan? Dan ada semacam jurisprudensi bahwa pasal-pasal itu dikenakan sekenanya aja. Iya, pokoknya. Ya kayak tadi kasusnya Habib Rizik dan sebagainya itu. Ya seperti itu yang terjadi. Makanya lalu kita perlu, masyarakat tuh perlu juga menjaga ini supaya apa? Benar-benar siapa hakimnya. Oke. Jadi harus. Jadi pengertian menjaga itu betul-betul kita ngawasi. Kita marking ya. Kita ngawasi. Jadi sesuatu itu kalau diawasi oleh publik yang kita terlibat itu kan lebih hati-hati. Iya. Tapi kalau sampai ini yang udah diawasi, kita perlu tahu sebenarnya hakimnya siapa, ahlinya siapa. Kadang-kadang Mas Bung Refli, saya tahu bahwa undang-undang ITE ini seringkali diterapkan secara salah. Ahlinya tuh ahli-ahli yang sudah langganan sama mudah untuk memasukkan pasal-pasal itu. Jadi kelihatannya ahlinya itu ahli yang dipesan untuk bagaimana cara mencari agar orang ini masuk. Nah itu perlu juga diungkap ke publik supaya universitasnya atau kampusnya tahu bahwa ahlinya ini ngawur, berbeda dengan minimal berbeda dengan Henry Subiakto, bisa begitu loh. Gitu loh. Ini siapa gitu loh. Jadi perlu diungkap ini ahlinya siapa yang diundang, kemudian jaksanya dan juga hakimnya untuk bagian dari kontrol. Oke, jadi menarik untuk terutama untuk kasus-kasus yang besar seperti ini. Kasus RRT ini ya. Jadi Prof, kalau Prof kemudian diajukan sebagai ahli, bersedia Prof? Oh, saya yang kasus ecek-ecek aja saya bersedia kok, karena saya tujuannya bukan karena saya itu katakanlah ya saya membantu Mas Rudi Kamri, bukan karena saya kenal Rudi Kamri, tapi saya ingin mendudukkan bahwa undang-undang ITE ini jangan dipakai sembarangan. Jangan dipakai sesuai dengan selera penegak hukum yang sudah punya relasi-relasi dengan elit atau dengan kekuasaan gitu loh. Tapi undang-undang ITE ini tujuannya adalah apa? Untuk menjaga benar-benar supaya informasi elektronik itu tidak disalahgunakan, tidak ada misuse di dalam penggunaan komputer dan jaringan komputer kan begitu kan. Tapi bukan berarti bahwa ini bisa dipakai untuk mengkriminalkan orang secara sembarangan. Nah, saya biasanya masuk ke situ, masuk untuk mendudukkan undang-undangnya. Apalagi ini terkait dengan tadi kebutuhan Indonesia memang masyarakatnya udah butuh tahu sebenarnya presidennya itu kayak apa aslinya. Ini kan keingintahuan masyarakat sekarang tinggi sekali. Saya mengikuti untuk mendapatkan informasi jadinya. Iya, ini people's right to know, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dan sekali lagi bahkan mungkin negara ini membutuhkan sebuah solusi undang-undang hukum yang untuk supaya tidak terjadi konflik. Yaitu mau tidak mau adalah membuka informasi itu, membuka ijazah itu seperti apa aslinya. Jangan dikorbankan hanya gara-gara satu ijazah atau kata satu hal itu. 8 anak warga negara terancam. Seluruh warga negara terancam atau katakanlah akan terjadi konflik besar. Ini kan terjadi konflik besar. Minimal sekarang udah terjadi di medsos ya. Tapi kan bisa juga itu yang namanya digital outrage, kemarahan digital di medsos itu kemudian terimplementasi di dunia fisik kan bisa terjadi. Ya kalau ada pemicunya, misalnya ada bentrokan di pengadilan atau apa, itu bisa. Makanya ini kearifan negara, ini perlu sekali. Tadi sekali lagi bahwa Indonesia pernah terbelah dan kemudian menyatu karena presidennya ambil alih dengan solus populi suprema lex, dekret presiden waktu itu. Kalau ini nggak perlu pakai dekret, tapi cukuplah bahwa perintahkan
seperti apa yang namanya ini aslinya seperti apa? Ijazah dihadirkan, diuji sama-sama Kalau secara memang asli, terbuka. nanti bagaimana konsekuensinya dibicarakan. Kalau asli berarti mohon maaf ya teman-teman yang namanya Roy Suryo CS itu berarti memang dianggap mau nuduh sesuatu yang salah atau yang keliru begitu sehingga konsekuensi hukumnya kena pasal 310, 311 atau 27A tadi. 27A lah katakanlah yang tepat. Pokoknya di bawah 5 tahun semua itu tapi. Iya, tapi kalau katakanlah kalau ternyata ijazahnya yang bermasalah tidak asli, ya ada konsekuensi hukumnya. Ya. Nah, ada konsekuensi Perkara hukumnya. nanti dikasih gerasi, amnesti apa itu soal Itu lain. urusan lain, tapi jelas itu melanggar 263 KUHP, ya kan? Tentang pidana pemalsuan surat. Pemalsuan Surat, dokumen. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di Sistem Pendidikan Nasional pasal 69 itu terkait dengan pemalsuan ijazah. Ada dengan 5 tahun sanksinya. Nah, ini semua adalah hal yang harus kita tempuh dan betul-betul dasarnya equality before the law. Bahwa hukum itu berlaku sama untuk siapapun. Bukan karena dia adalah tokoh nasional lalu beda. Ya enggak lah. Kalau memang ijazah saya dirangsanksikan lalu mau dibuka, silahkan saya buka ijazah saya, diteliti juga boleh. Begitu pula bagi tokoh. Iya, apalagi tokoh. Itu. Prof, ada satu hal yang saya sendiri sudah menangkap bau-baunya, bahwa nanti penyidik itu tidak akan masuk atau menukik pada pembuktian ijazah itu palsu atau tidak. Tapi yang dia sasar adalah apakah Roy Suryo menghina atau enggak, apakah Dr. Tifa itu mencemarkan nama baik atau enggak, apakah Rismon itu menduplikasi dokumen apa enggak dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti sebenarnya tidak akan ada pembuktian apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu seperti Bambang Tri dan Gus Nur yang tiba-tiba suddenly dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun dan kemudian ditingkat banding ke 4 tahun. Gimana Prof melihat ini? Ya, sekarang satu lagi tambahan, pasal menyebarkan berita bohong itu dihapus. Ya. Karena berdasarkan pengalaman Gus Nur dan Bambang Tri, ketika berita bohong masih menggunakan Undang-Undang 1 1946 dan belum dimasukkan ke Undang-Undang ITE ini, itu 10 tahun dia berdasarkan itu, tetapi di tingkat banding nggak relevan karena dianggap kalau ini berita bohong, berita aslinya mana nggak pernah. Iya. Dan itu di-drop sama polisi. Iya 28 ayat 3 kan, pasal 28 ayat 3 itu pertama harus ada mana aslinya, mana bohongnya, kemudian kalau itu kan juga harus menimbulkan kerusuhan atau keonaran fisik. Itu harus ada keonaran fisiknya, harus ribut dulu kan begitu. Itu memang tidak relevan, tapi kalau itu masih dipakai itu tambah kelihatan ngawurnya lagi kan gitu. Tapi oke lah, udah di-drop itu sudah bagus. Berarti kan, tinggal 28 ayat 2. Iya, arahnya kan tidak akan ada pembuktian ijazah akhirnya. Nah kalau seperti itu berarti ini ada tadi persoalan people's right to know tadi. Ya ada hak masyarakat untuk tahu. Makanya Presiden harus turun tangan tuh. Iya. Untuk to fulfill gitu kan. Iya ini kan hak masyarakat untuk ini kalau presiden tidak turun tangan ini juga bisa mempengaruhi katakanlah image presiden sendiri. Seolah-olah beliau tidak fair ketika melihat kondisi seperti ini. Ini memang hal yang kelihatannya sederhana tapi sederhana kan hanya persoalan tunjukkan gitu kan. Tapi menjadi rumit karena orang tidak mau menunjukkan dan justru orang menyangka-nyangka kenapa nggak mau ditunjukkan. Ya makanya saya berkali-kali mengatakan ijazah itu kebanggaan. Anda kan alumni UGM juga kan? Iya. Ketika lulus UGM kan bangga kan gitu. Iya, enggak ada lagunya kan bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua. Artinya bangga. Ijazah itu bukan aib. Ijazah itu bukan penyakit. Kenapa tidak mau ditunjukkan? Justru ketika semakin lama diputar-putar nanti adalah problemnya adalah efeknya itu saya sebagai orang komunikasi nih. Dampaknya adalah pada kredibilitas.